Mari kita berdoa, memohon kepada Tuhan supaya kita boleh memperoleh rahasia-rahasia firman Tuhan yang akan kita baca bersama dan akan kita memperoleh melalui Roh Kudus yang akan berbicara ke dalam hati kita semua. Memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi pelaku dan yang hidup di dalam Kristus sampai selamanya. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini bahwa kami diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk mengingat akan kelahiran-Mu, merayakan akan kedatangan-Mu di muka bumi 2000 tahunan yang lalu. Karena kami ini ingat akan kasih-Mu, sehingga Engkau yang begitu mulia telah datang untuk kami. Terima kasih untuk kesempatan yang dimana Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi pendengar yang baik, tapi lebih baik lagi kami adalah pelaku-pelaku di dalam hidup kami. Kami menghidupi firman-Mu di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak mampu tetapi Engkau mampukan. Mari Tuhan, berbicaralah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi, mari kita sama-sama membaca dari Lukas pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat ke-20 ya. Nggak apa-apa, agak lama sedikit, tapi yang penting setiap kata-kata kita renungkan. Meskipun kita sudah sering baca, tetapi biarlah hari ini punya dimensi yang akan menerobos semua hal yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Saya baca ayat yang pertama, saudara-saudara baca ayat yang kedua. Saya mau berterima kasih dulu kepada lokal pastor, Pastor Yape dan Pastor Gideon dan semua penatua leader di sini yang mengizinkan saya untuk sharing firman Tuhan. Bagi yang belum kenal, saya Sam Junaidi, jadi kita sama-sama berkenalan ya. Ayat pertama, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruhkan mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ayat kedua, mari sama-sama. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tiba-tiba berilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan tiba-tiba nampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga memuji Allah, katanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita.
Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan kepada apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Mari kita dengar firman Tuhan hari ini. Biarlah apa yang sudah saudara pernah mendengar bisa akan lebih meneguhkan kita hari ini. Karena firman Tuhan itu selalu memiliki dimensi untuk membuat kita makin dalam di dalam mengikuti Tuhan. Saudara-saudara, yang pertama saya ingin bagikan adalah bahwa Tuhan yang kita sembah, yang Maha Kuasa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dialah yang berdaulat atas alam semesta ini, atas bumi ini, dan atas kerajaan-kerajaan, bangsa-bangsa, dan raja-raja, dan wali negeri, dan pemerintahan. Itu semua kita harus pegang, bahwa yang menentukan hidup kita bukan pemerintahan yang ada di dunia ini. Kadang-kadang kita lalui begitu banyak regulation dari pemerintahan, khususnya 2 tahun terakhir yang berbicara banyak mengenai COVID, membuat kita lihat seakan-akan mereka berdaulat. Padahal Tuhanlah yang menentukan semuanya. Buktinya adalah pada waktu itu Tuhan menyuruh kaisar yang paling berdaulat di kerajaan Romawi yang menguasai Mediterranean, Eropa, dan juga Timur Tengah sampai ke daerah yang jauh. Itu semua di bawah pimpinan kerajaan Romawi dan rajanya adalah Raja Agustus. Dan firman Tuhan katakan bahwa engkau harus mengadakan sensus. Dan saudara tahu bahwa ada juga wali negeri karena wakil dari Rome ada di Syria yang bernama Quirinius. Dia juga harus mentaati apa yang diperintahkan. Dan firman Tuhan katakan bahwa semua orang harus pergi kembali ke kotanya. Kota asalnya. Belum pernah kita dengar bahwa ada orang menyuruh membuat sensus dan harus kembali ke kotanya. Biasanya sensus di mana kita berada kita tulis. Bayangkan kalau ada orang Israel yang sudah tinggal di Siprus. Harus karena mungkin dia lahir atau dari keluarga dari Yerusalem. Dia harus kembali. Itu memakan waktu yang cukup lama. Dan pada waktu itu orang Israel itu sudah terpencar kemana-mana. Dan luar biasa. Itu peraturan itu Tuhan menyuruh keluarkan supaya pada waktu itu Yosef dan Maria sudah settle di Nazaret, utara dari Yerusalem, perjalanan jauh dari Yerusalem dari Yerusalem ke itu Nazaret itu kurang lebih jalan kaki pada waktu itu ataupun naik kuda atau naik keledai itu memakan waktu itu seminggu saudara-saudara. Karena sekitar 100 mil. Orang berjalan itu kurang lebih 15 mil per hari. Kan mereka harus berhenti. Saudara-saudara, dan harus dari Yerusalem, mereka lewatin Yerusalem dan ke selatan sedikit. Hanya kurang lebih sekitar 10 mil, namanya Bethlehem. Disitulah mereka harus mensensus. Luar biasa, peraturan yang aneh. Tetapi Tuhan yang mengadakan. Dan saya ingin katakan kepada saudara, bahwa meskipun raja yang berdaulat pada waktu itu, kalau Tuhan yang mengangkat, Tuhan mengangkat. Kalau Tuhan menurunkan, Tuhan menurunkan. Jadi yang ada di muka bumi ini, ya siapa saja datang dan pergi, kita belajar untuk mentaati karena itu mereka didelegasikan otoritas oleh Tuhan. Didelegasikan. Mereka tidak punya otoritas yang lebih. Karena terbukti Raja Nebukadnezar waktu mau menyombongkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat dia seperti seekor binatang. Saudara-saudara, ini semua
pelajaran di dalam hidup kita. Jadi saudara bayangkan, dan perjalanan itu bisa tepat pada waktu tiba di Bethlehem baru melahirkan. Kenapa? Karena untuk menggenapi nubuat dari kitab Mika pasal 5 ayat 1 yang berkata, "Hei Bethlehem, engkau di tanah Efrata, meskipun yang terkecil dari kota-kota Yudea, tapi daripadamu akan lahir Juru selamat dunia, juru selamat untuk bangsa-bangsa." Saudara-saudara, lihat, setiap perkataan Tuhan digenapi di dalam hidup Tuhan Yesus Kristus. Sampai dari mulai mengandung, lahir, dan akhirnya mati dan bangkit. Semuanya sudah dinubuatkan. Luar biasa. Inilah yang kita harus memiliki kepercayaan yang tidak tergoyahkan bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Jadi jangan khawatir, jangan takut karena firman Tuhan katakan tadi jangan takut. Oleh karena itu saudara-saudara, apapun yang sedang terjadi di luar, ya, mungkin saya tidak tahu hari ini berapa orang yang terjangkit, kemarin ada 6.000 lebih. Benar kita perlu berhikmat, berhati-hati. Tapi jangan sampai khawatir dan ketakutan mengambil alih hidup kita. Karena dengan sendirinya membuat kita bisa salah bertindak dan membuat kita bisa badannya lemah. Ingat waktu takut datang, lemah seluruh tubuh kita. Kita lawan bukan saja dengan keberanian kita, tapi dengan hikmat dalam Tuhan dan iman yang bersandar bahwa Tuhanlah yang menentukan hidup kita. Saudara, meskipun saya katakan kemungkinan juga ada, kita bisa terjangkit. Tetapi firman Tuhan katakan kalau bukan waktunya kita dipanggil, kita akan hidup, bahkan akan menjadi saksi. Dan saya declare dalam hidup kita semua, termasuk saya yang tercatat di dalam Mazmur 91 bahwa meskipun banyak orang ini, tapi kita yang bersandar, yang berlindung dalam naungannya, dialah yang akan menyelamatkan kita. Kita aminkan itu, amin. Oke. Dan yang kedua yang saya rindu untuk bagikan kepada saudara-saudara adalah, kalau saudara baca di sini, apa sih yang bisa kita peroleh? Yang tadi kita baca kira-kira apa sih? Saya hanya baca bahwa Raja yang paling mulia, Tuhan pencipta alam semesta, ya, yang datang lahir di kandang. Ya, dan ditempatkan di palungan. Coba bayangkan, ada nggak kita di sini? Kita bukan orang yang billionaires atau apa, tapi kita yang biasa, maksudnya tidak ingin anak kita pun lahir di tempat yang tidak layak, bukan? Saudara tahu, saya hanya beritahukan kenapa Tuhan Yesus ada palungan. Karena di kota Bethlehem itu banyak orang yang keturunan dari Daud itu sudah terpencar. Dan mereka pada kembali yang sama. Sehingga sudah penuh. Dan di situ tidak banyak hotel seperti yang ada di kota Sydney, bukan. Mungkin satu losmen aja, tapi juga sudah dipenuhi oleh orang. Ya, dan dia tinggal di rumah keluarga, tetapi rumah keluarga pun juga udah penuh. Sehingga orang-orang di sana, kami juga pernah ke sana itu, pada waktu itu, ya kita baru pergi sekarang, tapi pada waktu itu banyak rumah itu mereka punya rumah tuh di atas. Tapi di bawahnya itu tempat mereka ada kambing, domba, apa itu ada di situ. Babi nggak ada, tapi yang pasti kambing, domba ada di situ. Ya, karena mereka hidup dari situ. Dari susunya kambing, domba, dan juga bulunya, dagingnya, semua ada di situ. Ya, dan di situ tentu harus ada tempat untuk berikan makanan dan minuman kan, sehingga itu jadi palungan. Jadi waktu air ditaruh di situ atau makanan di situ. Saudara bisa bayangkan kesederhanaannya raja di atas segala raja. Memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Karena pada waktu itu
zaman 900 tahun sebelum saja Raja Salomo sudah punya kereta yang hampir semuanya itu dibuat dari emas. Segala-galanya itu emas. Kenapa tidak perintahkan seseorang untuk persiapan rumah sakit 5 star atau private hospital atau apa bisa saja, bukan? Tetapi hanya izinkan demikian. Apa yang kita bisa peroleh di sini, saudara-saudara? Kerendahan hati dan kesederhanaan dari Tuhan kita. Apakah dunia sekarang ini dan orang-orang percaya juga sudah berubah saat ini? Adakah kita memiliki kesederhanaan dan kerendahan hati seperti yang dimiliki oleh Tuhan kita? Dia yang begitu mulia tetapi dia mau sederhana. Saya jarang sekali lihat ibu-ibu yang pakai tas $25 kalau bisa semahal-mahalnya. Saya pernah lihat ibu-ibu yang punya koleksi begitu mahal tetapi sekarang COVID tidak bisa pakai lagi. Bisa enggak? Ya, bisa enggak apa yang kita pakai secukupnya. Ingat bahwa dunia ini masih ada orang miskin di muka bumi ini. Natal ini apa yang kita lakukan? Yang saya lihat makanan berlimpah, hadiah berlimpah. Majority hadiah itu 90% simpan di box, dibuang lagi atau dikasih orang lain lagi. Bayangkan banyak hadiah yang tidak dipakai. Buang-buang. Coba bayangkan kesederhanaan, kerendahan hati. Milikilah kerendahan hati, hidupilah kerendahan hati, jadilah orang yang rendah hati. Karena di situ adalah kuasa, adalah berkat Tuhan. Disitulah Tuhan memerintahkan berkat, kekuatan kepada orang-orang yang rendah hati. Kesombongan kita melawan Tuhan. Karena Tuhan dikatakan dia melawan orang-orang sombong dan akan menjatuhkan. Saudara-saudara, jangan. Sebagai anak-anak Tuhan di sini, saya berbicara yang ada di Zoom atau ada di ruangan ini, bahwa kita harus miliki. Jangan sekali-kali kita merasa kita ini mampu lebih. Kita selalu bilang, Tuhan, saya ini tidak mampu. Ya, hanya Tuhan yang ditinggikan. Salah satu masalah terbesar di dunia ini yang paling utama adalah kesombongan. Karena kesombongan terjadi peperangan, negara akan bangkit melawan negara. Dan saudara lihat saat ini tidak lama lagi ada kemungkinan perang. Kenapa? Karena para leader merasa tersinggung satu sama yang lain. Karena kesombongan. Dan karena kesombongan inilah iblis dilemparkan turun dari tempatnya dia semestinya. Yaitu dia harus ada di hadirat Tuhan siang dan malam untuk memuliakan Tuhan. Tetapi karena kesombongannya dia ingin lebih daripada Tuhan. Dia ingin ada di atas awan-awan yang lebih-lebih yang sang maha tinggi. Saudara-saudara, itulah yang membuat dia. Saudara-saudara, kalau kita sombong mudah tersinggung, kalau kita tidak rendah hati, saudara-saudara, kita kehilangan damai sejahtera itu. Kenapa? Karena orang kerendahan hati itu apa saja dia bisa terima. Makan apa aja dia bisa terima. Tapi kalau orang sombong, kalau salah datang ke pesta Natal, makanannya kurang bagus sedikit, sudah rasa tersinggung. Ada yang harus antri sedikit, dia bilang untuk apa datang ke Natal untuk antri-antrian. Kalau nggak dibawa di meja nggak usah makan pulang. Ada yang demikian, saya dengar semua itu. Tetapi kalau orang rendah hati, apapun yang diberikan, terima Tuhan. Bahwa ini anugerah Tuhan. Ada orang lain masih belum makan. Saya bahkan berlimpah-limpah. Berapa banyak saya lihat makanan yang berapa waktu yang lalu ada di Natal. Makan yang enak saja yang kurang langsung dibuang di rabis. Di sampah itu penuh dengan rabis. Makanan yang masih baik. Banyak orang sekarang ini di muka bumi sedang kelaparan. Oleh karena itu biarlah COVID itu berbicara kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan. Saudara-saudara yang kasih, milikilah kerendahan hati. Karena rendah hati itu kita tidak tersinggung, saudara tahu nggak? Reaksi kita menunjukkan kita ini rendah hati atau tidak. Waktu istri berbicara kepada kita, bagaimana jawaban kita menunjukkan kita rendah hati atau tidak. Kalau yang marah, masih tersinggung,
Datang ke Tuhan bilang, Tuhan butuh rendah hati lagi. Butuh rendah hati lagi. Kalau masih marah-marah, ingat Bapak Pendeta pun bisa. Jangan pikir pendeta itu sudah ini. No, apalagi kita ini. Iblis terus mempa-mempa supaya apa jatuh. Nanti memalukan banyak orang nama Tuhan. Kalau orang biasa jatuh nggak ada orang pusing. Tapi kalau pendeta jatuh diceritakan satu kota, satu negara. Benar kan? Oleh karena itu harus hati-hati. Kerendahan hati inilah harus dimiliki oleh setiap hamba Tuhan. Karena apa? Disinilah kita punya hidup ini hanya untuk nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Waktu kita dipuji, siapakah yang terima itu semua? Harus cepat kita bilang, Tuhan, mereka memuji kita, tetapi hanya Engkau yang layak menerima. Karena di Yesaya katakan, tidak ada seorang pun yang dapat mencuri kemuliaannya. Dia tidak mau. Oleh karena itu, Natal kali ini, belajarlah untuk kita rendah hati. Jangan ada setitik kesombongan yang mengotori hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, seluruhnya untuk kemuliaan Tuhan. Ketiga, kita belajar lagi apa di sini? Ya, saya ada tulis di sini, mungkin bisa pemberitahuan pemberitahuan hanya kepada orang-orang yang tidak dianggap oleh masyarakat. Saudara-saudara, gembala-gembala yang diberitahukan, bukan? Ya, gembala-gembala yang diberitahukan dan juga orang Majus yang diberikan pengertian untuk melihat ini. Pada waktu itu adalah orang-orang gembala, orang-orang yang dianggap pekerjaan yang salah satu paling rendah. Kalau bisa di luar terus, di kandang saja. Benar kan? Karena apa? Kamu masuk rumah bau. Jadi mereka di sana. Dan pada waktu itu dikatakan malam hari, berarti mereka itu tidak ada tempat untuk tidur di ini, bukan mungkin di bawah pohon atau di bawah tenda aja. Karena apa? Supaya tidak ada binatang buas atau apa yang merenggut kawanan domba mereka. Orang yang tidak dihargai, itulah Tuhan kita memberitahukan kepada orang-orang yang seperti demikian. Saya hanya ingin sampaikan, yang banyak orang di mana-mana kalau saya khotbah di Australia sini yang menolak tuh orang-orang berduit. Tapi kalau saya pergi timur, saya pernah khotbah 500 orang terima Tuhan Yesus. Mau terima, datang berlutut bilang Tuhan Yesus, saya mau terima Tuhan Yesus. Ya, kalau yang kaya langsung belum khotbah, belum selesai sudah mikir di restoran mana nih, sudah berbisik-bisik, HP-nya sudah tekan restoran mana. Saya ingin kasih tahu, setiap orang akan dihakimi oleh Tuhan. Karena setiap tindakan kita Tuhan tahu. Tuhan tahu di mana posisi hati kita. Jangan kita datang ke gereja hanya untuk menyatakan bahwa kita ini orang Kristen atau orang beragama. Itu semua tidak ada artinya. Hanya ada artinya apakah Yesus dan karakternya dan firman-Nya itu hidup di dalam hidup kita atau tidak. Amin. Jadi pemberitaan itu diberitakan. Meskipun saya tahu ada orang kaya yang bisa terima Tuhan Yesus. Sama seperti orang Majus. Mereka orang-orang pemimpin. Mereka orang kaya punya emas, mur dan kemannya. Untuk datang dengan entrance-nya. Datang untuk cari Yesus sampai di Bethlehem. Saudara, tapi mereka adalah pribadi yang mau menyembah Tuhan. Jadi bukan soal kaya, soal miskin. Ya, tetapi bagaimana sikap hati kita saat kita mendengar berita kasih karunia. Tidak ada berita di dunia yang lebih besar daripada berita kelahiran Sang Raja Pencipta datang serendah-rendahnya ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Mari saudara-saudara, biarlah setiap dari kita hari ini miliki hati seperti para gembala. Ya, dan Tuhan meskipun mereka bau, pakaian mereka kotor, tetapi mereka lebih penting di mata Tuhan daripada orang-orang Raja Herodes yang waktu mendengar Tuhan pada kelabakan. Kenapa dia kelabakan? Kenapa? Karena dia merasa taktanya mau digoncangkan. Dan saya lihat banyak orang, banyak hamba Tuhan, kadang-kadang ada anak muda yang raise up begini, langsung dia ketakutan, seakan-akan mau merebut kekuasaannya. Tidak, kita di sini seperti orang Majus datang menyembah Dia. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi,
Mari kita miliki itu. Dan yang keempat, yang saya rindu bagikan. Ayat yang tadi dikatakan apa? Ya, hari ini telah lahir bagimu. Bagimu, ya. Bagi gembala-gembala, bagi orang-orang yang di Israel, bagi orang percaya, dari murid-muridnya hingga kita murid-murid saat ini. Bagimu. Katakan, taruh tangan di dada, Tuhan Yesus lahirlah di dalam hidupku. Selalu dalam hidupku. Yesus Kristus juru selamat bukan saja untuk orang Israel. Kalau saudara baca tadi, untuk segala bangsa. Semua bangsa. Ya, dikatakan tadi apa? Ya, damai sejahtera di bumi dan di antara manusia. Jadi di bumi Tuhan datang untuk lahir bagi kita. Saya sadar saat ini, baru tahu dari refleksi yang saya lihat dari COVID ini, banyak orang yang imannya abal-abal, cara ibadahnya juga abal-abal, apakah melalui Zoom, apakah online, ataukah melalui ini semua, saudara-saudara. Karena saya katakan, kenapa sampai mereka berdemikian? Karena mereka sebenarnya belum kenal siapakah juru selamat yang lahir itu. Kenapa? Mereka mungkin anggota gereja, sudah diterima di gereja sebagai anggota, tetapi mereka belum kenal siapakah juru selamat untuk menjadi anggota kerajaan Allah yang kekal. Firman Tuhan katakan, kalau namamu tidak tercatat dalam kitab kehidupan, engkau akan diadili. Dan kalau tidak diketemukan kebenaran dalam hidupmu, engkau akan dilemparkan ke neraka. Tapi Tuhan karena kasih-Nya, Ia datang untuk membebaskan kita, memberikan kita koneksi kembali, memberikan kita pengertian, mendamaikan kita, mereconcile kita, mengasihikan dan menuntun kita sampai jalan akhir hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi, siapakah Yesus Kristus itu? Ada satu orang yang kasih tahu, oh sekarang saya sudah gak ke gereja lagi karena saya ragu semua akan Tuhan. Tandanya apa? Belum kenal. Kadang-kadang orang yang demikian dia juga akan ragu papanya pernah hidup atau mamanya pernah hidup juga. Kalau saudara-saudara saya ingin sampaikan bahwa jangan sampai kita ragu. Di sini saya catatkan ya, Dialah Immanuel kita. Kita bacakan. Yesus Kristus berarti apa? Yesus berarti Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Mengapa orang Israel sampai hari ini banyak yang masih belum mengenal Dia? Karena mereka konsep tentang Mesias itu in the konteks manusia, bahwa akan datang seorang keturunan Raja Daud yang akan bangkit untuk sama seperti Yakub Makabi 150 tahun yang lalu untuk mengalahkan, dan juga orang-orang lain yang seperti ini, mungkin seperti Nehemia atau apa, yang bangkit untuk membangun kembali Yerusalem. Tapi mereka tidak mengerti bahwa bukan itu. Mereka pikir bangkit supaya mengalahkan musuh-musuh mereka, yaitu orang Romawi yang berkuasa atas daerah Levant itu. Levant itu yang Syria, Israel dan Lebanon itu. Saudara-saudara, mereka ingin itu. Tapi bukan itu. Karena Tuhan tahu problem terbesar manusia bukan soal kemerdekaan jasmani, tetapi yang dibutuhkan adalah kemerdekaan dari dosa. Saudara tahu yang problem terbesar dari dunia sampai sekarang adalah dosa. Dan dosa itulah yang mengakibatkan segala macam, termasuk sakit penyakit. Termasuk sakit penyakit. Karena ketidaktaatan hidup kita banyak penyakit. Karena ketidakpenyakit kita makan binatang yang mungkin aneh-aneh, termasuk kelelawar. Mungkin saja, padahal mungkin Alkitab tidak menyuruh. Dan bisa tahu, saudara bisa tahu banyak penyakit datang dari barang-barang yang Tuhan sudah larang. Hidupinlah yang benar. Karena dosa inilah Tuhan Yesus datang untuk memerdekakan kita.
memberikan kita terlepas dari belenggunya. Kuasa iblis itu dilepaskan karena yang menipu kita semua adalah iblis dari pertama itu. Dan kejatuhan Adam itulah yang mengakibatkan manusia seperti sekarang. Saya sering jalan-jalan, saya lihat kesengsaraan di muka bumi, saya nangis. Saya dengar seorang ibu yang diperlakukan oleh suaminya tidak benar, saya nangis. Kenapa dosa ini begitu jeleknya sampai suami istri yang harus saling mengasihi, yang harus saling menghormati, melakukan yang terbaik untuk partner kita. Tetapi yang mereka lakukan adalah untuk menyakiti satu sama yang lain. Saya katakan, oh Tuhan, inilah dosa. Oleh karena itu selama hidup saya akan mendedikasikan untuk membuat banyak orang terlepas. Sama seperti Tuhan Yesus sudah datang untuk melepaskan orang dari dosa itu. Dan tidak ada satu pribadi yang mampu melakukan kecuali Dia. Dan Dia datang adalah untuk beserta kita. Immanuel berarti Dia beserta kita. Berarti luar biasa. Dia datang beserta kita, Dia lahir, Dia memberikan firman-Nya, Dia memberikan Roh Kudus-Nya, Dia memberikan apa semua tuntunannya. Karena apa? Firman Tuhan katakan Dia beserta kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan tidak ada hidup yang lebih indah di muka bumi ini daripada kita bersama dengan Pencipta Juru Selamat kita. Dengan siapapun kita senang, tapi itu hanya masa terbatas atau singkat. Tetapi dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Oleh karena itu miliki hati yang terbuka bahwa Tuhan, aku mau dengan Engkau, aku mau dekat dengan Engkau, aku mau dituntun oleh-Mu. Apapun yang Engkau lakukan, Tuh beritahu kepada saya mau belajar, saya mau dekat. Mulai tahun baru ini, jangan sampai jalan sendiri tanpa Tuhan. Berapa banyak anak-anak orang percaya bikin banyak kesalahan karena kebodohan. Kenapa? Ketidaktaatan kepada pimpinan Roh Kudus. Berapa banyak kali Roh Kudus sudah ingatkan. Saya juga alami. Jangan lakukan itu. Tapi keras kepala. Maunya sendiri. Sombong lagi. Akhirnya jalankan banyak kesalahan bukan? Berapa banyak anak laki-laki, anak perempuan pacaran salah-salah terus. Kenapa? Karena tidak mau pimpinan Roh Kudus. Tapi mulai sekarang anak-anak Sunday School kita mulai dari kecil ajar mereka ya mams. Ya bilang ini dengar Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tegur jangan ikut. Jangan tidak taat. Jangan ini ya melawan ya. Ikut. Karena Roh Kudus jauh lebih berhasil. Jauh lebih tahu dari kita. Firman Tuhan katakan Ia datang. Untuk apa? Untuk ini kita. Berserta dengan kita. Dia waktu pergi dia cepat 10 hari saja sudah kirim Roh Kudusnya. Dia nggak tunggu lama-lama. Karena dia ingin bersama dengan murid-muridnya. Dari hari Pentakosta sampai sekarang Ia beserta dengan kita. Ayo kita bikin komitmen baru tahun 2022. Hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Mau kemana Roh Kudus? Tuhan, kalau Roh Kudus bilang jangan pergi. Itu banyak orang yang kena COVID. Jauhi, belanja di tempat lain. Amin. Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Dan Roh Kudus bilang pakai mask. Jangan sombong. Karena bilang, oh saya kuat. No, kita manusia ini hanya dengan virus yang kecil gitu aja sudah ketakutan. Benar enggak? Oleh karena itu yang terakhir di sini ya Yesus Kristus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena banyak ayat mulai di Kolose Dia datang jadi wujud manusia. Kenapa? Karena kasihnya. Ya karena kasihnya. Untuk menyelamatkan kita dia harus ada yang sempurna, yang tidak berdosa. Untuk bisa menyelamatkan manusia. Karena satu pribadi yang darahnya dapat menyucikan kita, dapat membebaskan kita, dapat memberikan kita menjadi orang benar. Karena apa? Hanya darah satu pribadi, darah Allah sendiri yang tidak berdosa. Kalau darah binatang untuk satu orang, tapi kalau darah Tuhan Yesus selamanya. Mari kita berdoa saat ini. Ya Tuhan, hamba-Mu telah berbicara dengan isi hatimu daripada-Mu Tuhan.
Tuhan, kami rindu Tuhan. Biar keadaan yang sedang terjadi di muka bumi ini, khususnya New South Wales, Sydney ini. Banyak orang yang takut, suasana mencengkamkan. Tetapi kami yang ada di dalam Engkau, seperti firman Tuhan katakan, damai sejahtera ke bumi, ke dalam hidup kami. Dan Sang Raja yang penuh dengan damai sejahtera itu, saat kami terus connect, kami datang, kami menyembah Engkau, kami menyerahkan hidup kami, maka damai sejahtera itu akan ada bersama-sama dengan kami. Kami tidak takut sedang apa yang kami hadapi. Karena hidup kami bukan di tangan manusia. Tapi hidup kami ada di dalam tangan Engkau. Hidup kami bukan di tangan virus. Tetapi yang menentukan adalah Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan kami hari ini rindu belajar daripadamu. Bahwa Engkau berdaulat atas alam semesta ini. Dan Engkau sendiri yang berdaulat. Tapi Engkau begitu rendah hati dan sederhana. Untuk hidup lahir di kandang Bethlehem yang begitu sederhana Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kami mau memiliki hati seperti para gembala. Yang meskipun tidak dianggap orang. Tapi dengan ketaatan mereka, apa yang mereka lihat, mereka memberitakan kepada orang lain. Terima kasih untuk hari ini. Engkau adalah Tuhan kami. Mari sama-sama kita berdoa dan bikin satu pengakuan, deklarasi, kita bangkit berdiri. Dan kita sama-sama katakan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau mengutus Tuhan Yesus, Putra-Mu yang kudus, lahir di kandang Bethlehem, dengan tujuan untuk menyelamatkan kami. Membawa kami kepada kepenuhan di dalam Engkau. Untuk mengenal Engkau. Dan kami beri bertobat dari jalan yang jahat. Dan kami boleh hidup di dalam Engkau. Berikan kerendahan hati. Supaya seperti Kristus. Kami miliki itu dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami. Karena hanya Engkau yang layak menerima semuanya. Hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, penebus kami, juru selamat kami, Immanuel, kami sudah hidup. Kami sudah berdoa. Amin.